pakai ini dulu. Udah pakai ini belum? Harus bersih, kita harus higienis. Tuh gatel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual ini. Nah, jadi kita akan melanjutkan kuliah yang mungkin sempat tertunda ya, karena dengan keadaan sekarang ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan kuliah secara tatap muka. Jadi sekarang kita akan melaksanakan kuliah dari jarak jauh gitu. Saya di rumah saya, kamu di rumah kamu bisa sambil baring. Tapi yang paling penting tetap harus fokus sehingga ilmunya tetap dapat. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi di pertemuan sebelum libur ini kita sudah membahas tentang petrologi batuan sedimen non-karbonat. Nah, sekarang akan kita lanjutkan sedikit tentang petrologi batuan sedimen karbonat. Nah, kamu udah belajar di geologi fisik, kamu udah belajar di kristalografi dan mineralogi. Nah, tapi kita tambahin dikit lah, biar kamu ingat lagi, mungkin mengenang-enang masa lalu gitu kan. Siapa tahu udah lupa. Nah, jadi kita ulang. Oke, siapin dulu semuanya, siapin snacknya, siapin bantal gitu, tapi jangan tidur ya, sambil lihat. Yang di belakang jangan tidur itu. Kita masuk ke materi batuan sedimen karbonat. Nah, jadi sedimen karbonat adalah batuan sedimen yang mempunyai kandungannya hampir seluruhnya itu adalah mineral karbonat. Ya. Nanti akan kita bahas apa aja sih mineral karbonat. Nah, jadi batuan karbonat ini sebenarnya sudah ada dari Precambrian. Ya, Precambrian itu adalah masa di skala waktu geologi yang sangat jauh dari sekarang, itu jutaan atau ratusan jutaan tahun yang lalu gitu. Jadi batuan sedimen karbon itu sudah ada dari dulu gitu. Sudah ada dari dulu hingga Quaternary, hingga sekarang gitu. Jadi masih ada sampai sekarang. Nah, tapi dominasinya berbeda. Nah, jadi pada saat Precambrian sampai Paleozoik itu didominasi oleh batu karbonat jenis dolomit, dan setelah Paleozoik yaitu Mesozoik dan juga Cenozoik itu didominasi oleh batu karbonat limestone. Batuan karbon ini manfaatnya salah satunya yang paling penting itu adalah sebagai bahan baku pembuatan semen. Dan juga yang tak kalah pentingnya adalah batuan ini merupakan sepertiga dari reservoir yang ada di dunia ini. Reservoir minyak ya tentunya ya. Nah, jadi perannya cukup banyak untuk batuan ini. Mineraloginya itu kalau kita bandingkan dengan batuan sedimen non-karbonat itu jauh berbeda sebenarnya. Jadi dia mempunyai mineralogi yang berbeda, tapi secara tekstur dia bisa jadi sama. Dia bisa jadi sama dengan batuan sedimen non-karbonat. Dia bisa punya tekstur seperti batu pasir, dia bisa punya tekstur seperti lanau atau lempung dan segala macamnya. Jadi secara mineralogi dia berbeda, almost completely different, tapi secara tekstur dia bisa sama dengan batuan sedimen non-karbonat. Nah, jadi Fox mengusulkan karena komposisi yang berbeda ini, dia punya terminologi yang berbeda juga untuk mengekspresikan istilah fragmennya. Gitu. Jadi kalau batuan sedimen non-karbonat itu kita sebut sebagai kelas atau klasta atau kelas, ya. Tapi kalau di batuan sedimen karbonat kita sebut dia sebagai, ada yang tahu? Sebagai alochem. Nah, oke, ini mungkin diagram yang juga mungkin sudah sering kamu lihat. Ini diagram yang menunjukkan jenis-jenis batuan sedimen. Ada sangat banyak, dan selain produk-produknya di sini juga menunjukkan proses yang terjadi. As you can see here, jadi nih golongan karbon ini ada di tengah. Dari sini kamu bisa lihat bahwa batuan sedimen golongan karbonat itu bisa terbentuk melalui proses yang bermacam-macam. Dia bisa terbentuk melalui proses mekanis, dia bisa terbentuk melalui proses organis, dan juga dia bisa terbentuk melalui proses kimiawi. Nah, tentunya akan menghasilkan jenis batuan yang berbeda. Nah, say for example, seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, dia bisa terbentuk secara mekanis.
dia bisa mempunyai tekstur yang sama seperti batuan sedimen non-karbonat yang terbentuk secara mekanis juga. Ya, ini akibat rombakan ya secara mekanis, tidak mempengaruhi komposisi kimianya. Jadi komposisi kimia tetap, tapi dia hancur menjadi ukuran yang lebih kecil. Contohnya itu seperti batuan bioklastik di sini. Nah, itu terbentuk dari mekanis ataupun oolit. Nah, ini adalah contoh-contoh batuan karbonat yang terbentuk secara sedimentasi mekanis. Nah, ada juga batuan karbonat itu yang terbentuk secara organis, yang dalam artian dia terbentuk almost 100% from organisme. Contohnya adalah terumbu karang. Terumbu karang ini sebenarnya kalau menjadi batu, karena komposisi utama dari karang ini adalah kalsium karbonat. Nah, jadi kalau dia mati dan menjadi batu, dia akan membentuk batuan karbonat. Sangat tepat dikatakan bahwa batuan karbonat yang terbentuk dari terumbu karang itu merupakan sedimentasi secara organis. Ada melalui proses kimiawi, melalui proses presipitasi, mungkin kandungan kalsium karbonat itu larut di dalam air, lalu terendapkan, mengalami presipitasi dan akan membentuk batuan karbonat dengan tekstur kristalin, bentuk seperti kristal, gitu ya. Sebelum kita masuk ke produk-produk dari batuan sedimen karbonat ini, we have to know the control of carbonate sediment. Jadi kita harus tahu apa sih kontrol dari sedimen karbonat ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah adanya isolation from clastic supply. Di sini disampaikan bahwa untuk menghasilkan sedimen karbonat yang tinggi, sebuah lingkungan itu dia nggak boleh ada suplai plastik yang tinggi. Nah, jadi dia seperti dua hal yang berlawanan gitu loh. Jadi kalau kawasan yang ingin kita dapati karbonatnya tinggi, dia nggak boleh ada plastik yang tinggi. Nah, kenapa? Karena karbonat ini identik sama organisme. Jadi kalau identik sama organisme ini harus hidup di kawasan-kawasan yang jernih. Ya. Jadi kalau ada suplai plastik yang terlalu tinggi, dia bisa menghalangi si organisme itu dalam mencari makanan. Jadi sulit jadinya. Di sini ditulis the platform is an environment where the supply of heterogeneous plastic is very low. Lingkungan tempat persediaan plastik terigen dan plastik gunung berapi detritus sangat rendah. Kalau sudah very low, akan memungkinkan suplai kalsium karbonatnya menjadi tinggi. Oke, itu yang pertama. Oke, selain itu adalah yang mengontrol kandungan sedimen karbonat di suatu kawasan adalah di kawasan-kawasan yang berada di laut yang dangkal. Kenapa? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita berbicara tentang kalsium karbonat, pasti identik dengan organisme yang mempunyai cangkang kah itu, atau terumbu karang, kan? Dan mereka biasanya hidup di kawasan yang pertama tadi yang sudah disebutkan, di kawasan yang plastiknya rendah. Dan ini juga kawasan laut dangkal ini juga memungkinkan cahaya matahari untuk masuk dengan baik, itu karena organisme pasti memerlukan cahaya untuk hidup. Nah, jadi shallow marine waters, dan dia harus jauh dari suplai sedimen plastik gitu. Oke, nah jadi ini disimpulkan selain yang mengontrolnya itu adalah isolation from plastik, selain shallow marine ada beberapa hal lagi yang harus kita ketahui sama-sama. Yang pertama adalah temperature atau suhu. Suhunya harus anget gitu loh. Karena untuk mendapatkan suplai sedimen karbonat yang tinggi itu harus di kawasan-kawasan yang ideal untuk organisme hidup. Nah, dan juga cahayanya seperti apa? Jadi harus kawasan-kawasan yang bisa masuk cahaya. Nah, karena mungkin ada beberapa yang perlu fotosintesis untuk hidup, gitu kan? Fotosintesis drives carbonate production. Jadi kawasan-kawasan yang memungkinkan untuk mengalami fotosintesis itu akan meningkatkan produksi karbonat. Tekanan juga berpengaruh. Ya, kita mungkin pernah dengar CCD, yaitu calcite compensation depth. Ini kawasan di mana di bawah kawasan ini semua kalsium karbonat akan hilang, akan larut. Nah, jadi kawasan yang sesuai untuk kalsium karbonat ini hidup adalah kawasan-kawasan di atas CCD, ya, yang kadar pelarutannya rendah. Nah, selain itu ada agitation of wave. Oke, sorry, nggak fokus. Agitation. Is it agitation or agitation? Agitation. Agitation of wave, yaitu pergolakan ombak.
Nah, jadi pergolakan ombak ini memicu what we call it oxygen source ya. Jadi ketika ombak itu bergolak gitu, dia akan mensuplai oksigen dan membuang CO2. Jadi bagus untuk organisme, untuk tumbuh ya. Dan juga yang paling penting harus kawasan-kawasan yang mempunyai aktivitas organisme yang tinggi. Nah, itu yang paling penting untuk mengontrol akumulasi karbonat. Nah, ini menunjukkan bagaimana suplai atau hubungan karbonat, persen karbonat dengan kedalaman lautan. Nah, jadi ada dibagi beberapa zona. Ada zona 1, nah ini zona yang produktif untuk suplai sedimen karbonat ya, zone of precipitation. Ada juga zone of partial dissolution. Nah, di kawasan ini sebagian sedimen karbonat itu udah mulai mengalami pelarutan gitu. Nah, semakin ke bawah dissolution akan semakin tinggi. Jadi, semakin ke bawah tidak akan ada lagi produk-produk karbonat. Jadi, hewan-hewan yang hidup di bawah atau hewan-hewan yang hidup di bawah CCD itu biasanya mempunyai cangkang dengan komposisi silika kayak radiolaria gitu. Dia punya komposisinya adalah silika, bukan kalsium karbonat. Jadi mineralogi batuan karbonat ini